Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dibandingkan dengan dunia luar, ada gua yang unik di dalam gua. Ada parit dangkal di kedua sisi koridor. Air mengalir keluar dari dalam keluar, tetapi menghilang di ujung parit dan menghilang ke dinding batu yang lebih dalam. Menurut leluhur pembakaran langit, parit ini terbentuk secara alami. Itu sudah ada sejak dia menemukannya dan tidak terputus selama bertahun-tahun. Nenek moyang yang membakar langit mengambil air yang jernih dan aktif di parit sebagai sumber kehidupan dari membakar lembah. Dia sangat percaya bahwa membakar lembah tidak akan jatuh jika air masih mengalir. Untuk rezeki ini, Xiaoyan hanya tersenyum tanpa komitmen. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, orang selalu harus memikirkannya. Ini bagus. Saat Anda masuk jauh ke dalam gua, Anda bisa melihat warna-warni yang berkilauan dan tembus pandang di keempat dinding batu di dalam gua. Cahaya yang indah dan indah tidak bersinar, tetapi tetap berada di dinding batu dan udara di dalam gua, dan aliran air di sekitar gua diberkahi dengan lapisan cahaya harta karun. Lampu aneh menyala satu sama lain di antara dinding batu. Perlahan-lahan, ada stalagmit akar di mata mereka, beberapa naik dari tanah dan beberapa menggantung dari kubah. Sepintas, mereka tampak seperti tengkorak besar dengan mulut penuh taring, yang cukup menakutkan. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di kedalaman gua. Ada kelompok stalagmit di mana-mana, tetapi sepertinya mereka secara sadar meninggalkan jalan di tengah. Beberapa stalagmit dihubungkan ke atas dan ke bawah membentuk stalagmit dengan bentuk yang aneh, di mana tetesan air dari waktu ke waktu tergelincir. Hal yang sama berlaku untuk stalagmit di sekitarnya. Setelah semua tetesan air jatuh, itu menyatu menjadi kolam melingkar di tengah gua, dan air kolam mengalir di sepanjang parit ke pinggiran gua. Di tengah kolam, terdapat stalaktit berbentuk limas, dengan alur melingkar yang panjang dan lebarnya beberapa sentimeter di bagian atasnya. Dari tanda dangkal di atasnya, dapat dilihat bahwa seharusnya ada cairan di dalam alur. Tidak sulit membayangkan bahwa apa yang sebelumnya terkandung di dalamnya adalah susu tubuh geosentris. Sayangnya, itu telah diambil sepanjang tahun, dan sekarang telah benar-benar kering. Melihat ke atas, ada stalagmit besar lainnya di atas stalaktit. Bagian atasnya menghadap ke tengah alur bawah. Dari jejak aliran air susu di atasnya, terlihat bahwa susu tubuh geosentris mengembun dan kemudian turun ke bawah. Itu berkumpul sepanjang tahun, dan kemudian berkumpul ke dalam depresi dangkal itu. Tapi sekarang, stalagmit dan stalaktit mengering dari atas ke bawah, dan susu tubuh geosentris tidak dapat mengembun, jadi semuanya secara alami menjadi kurang istimewa. Apa yang bisa dilihat Xiaoyan? Nenek moyang yang membakar langit telah berulang kali menjelajahi gua beberapa kali, tetapi dia masih belum menghasilkan buah. Saat ini, secara alami, dia tidak perlu melihat apa-apa lagi, tetapi langsung fokus pada Xiaoyan. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Xiaoyan untuk membantu mereka menemukan apa yang disebut bubur susu bumi dalam. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak menanggapi, tetapi terus memutar matanya dan memindai stalagmit di atasnya. Sejujurnya, meskipun dia telah melihat bubur susu geosentris di buku-buku kuno, dia tidak tahu di mana itu ada. Ini juga pertama kalinya bagi Xiaoyan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Namun, bahkan jika penglihatan Xiaoyan sangat bagus, setelah beberapa survei, masih belum ada hasil. Stalagmit semua normal, tidak hanya tidak ada tanda-tanda kerusakan, tetapi juga tidak ada cairan yang keluar. Segala sesuatu di gua itu sangat normal. Tapi dalam hal itu, di manakah bubur susu dari jantung bumi? Apakah itu benar-benar hanya penyebutan biasa dalam buku-buku kuno, yang sulit ditemukan di dunia? Xiaoyan tidak percaya bahwa stalaktit di sini tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal apapun, dan lingkungan di dalam gua telah sepenuhnya dilestarikan oleh leluhur yang terbakar. Tidak boleh ada kecelakaan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bubur susu geosentris harus ada di sini, tetapi mengapa ini? Bubur susu geosentris yang seharusnya ada tidak terlihat sama sekali. Mustahil. Setelah menggigit giginya, Xiaoyan melompat dan datang ke kubah. Lao Zu buru-buru mengikutinya dan mengamati dengan cermat. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari Naji, memadatkannya menjadi jarum giok dengan bantuan api yang berbeda, dan segera menusukkannya ke stalagmit.
Hal-hal seperti langit dan bumi semacam ini hanya dapat disentuh dengan batu giok jika tidak mempengaruhi fondasinya. Jika itu sama dengan harapan Xiao Yan, jarum giok akan mengalir keluar dari bubur susu inti bumi. Jika demikian, namun, perkembangan hal sering bertentangan dengan kehendaknya. Setelah Xiao Yan menarik jarum giok dari stalagmit, dia hanya meninggalkan lubang sedalam 1 inci di stalagmit, dan tidak ada yang terjadi. Cairan yang diharapkan tidak muncul, dan napas energi apapun tidak terungkap. Tidak ada apa-apa di stalagmit. Munculnya hasil ini segera membuat suasana hati Xiao Yan menjadi gugup. Karena stalagmit tidak berbentuk, itu juga menunjukkan bahwa bubur susu dari inti bumi tidak ada sama sekali. Lewat sini, apakah dia pergi ke lembah yang terbakar dengan sia-sia? Bagaimana dengan Lian? Dengan pemikiran ini, alis Xiao Yan segera mengerutkan kening, dan pelipisnya berkeringat dingin karena ketegangan emosinya. Ayah yang terbakar juga mengerutkan kening. Mereka diam dan memikirkan alasannya. Mata Xiao Yan berubah tajam. Dalam hatinya, dia terus memikirkan di mana mungkin ada bubur susu dari inti bumi. Di seluruh gua, apakah itu stalagmit, dinding batu, atau kolam di bawah air? Begitu dia memikirkan ini, Xiao Yan segera membantah jawabannya. Bubur susu dari hati bumi dipadatkan oleh kekuatan surga dan bumi. Itu bahkan tidak ada di stalagmit, dan tidak akan ada di dinding batu. Sedangkan di bawah kolam, kedalaman seluruh air kolam hanya beberapa inci, dan ada bebatuan keras di bawah air kolam. Hanya bagian atasnya yang merupakan stalaktit, yang sangat berbeda dan mustahil. Tapi dalam hal itu, di mana bubur susu dari jantung bumi? Gua ini sangat besar secara total. Susu tubuh geosentris juga kental pada stalagmit. Bagaimana mungkin bubur susu geosentris tidak ada di sini? Melihat gua, selain stalagmit yang terkondensasi menjadi susu tubuh geosentrik, di mana bubur susu geosentrik dapat ditampung. Bisa. Tetes. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, hatinya sepertinya memikirkan sesuatu. Di mata khawatir membakar langit, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke stalaktit besar di bawah. Melihat dari atas ke bawah, pada saat ini, di lubang stalaktit, lingkaran noda putih susu menyebar seperti teratai, dan ukuran serta luasnya hanya sekitar setengah dari alur. Secara keseluruhan stalaktit, yang paling berbeda adalah area kecil berwarna putih susu ini. Ketika Xiao Yan turun dan melihat dengan hati-hati, dia menemukan lebih jelas bahwa sepertinya ada lapisan tipis cutin pada tanda air putih susu. Mungkin karena akumulasi susu tubuh geosentris selama bertahun-tahun sehingga lapisan seperti itu dibiarkan. Namun, melalui lapisan cutin ini, Xiao Yan juga menemukan lagi bahwa sepertinya tidak ada putih susu yang tidak tepat di bawah cutin, itu bergerak perlahan. Dengan kata lain, ada hal magis lain di stalaktit ini. Dan hal seperti itu, menurut Xiao Yan, 9 dari 10, adalah apa yang dia cari untuk bubur susu geosentris. Pada saat ini, ketidaksabaran Xiao Yan segera ditekan oleh kegembiraan dan mengambil napas dalam-dalam. Leluhur tua yang terbakar di satu sisi mengikuti dengan cermat dan menahan napas. Mata mereka berkumpul di alur. Xiao Yan mendekati cutin dengan hati-hati dengan bantuan jarum giok di tangannya. Kemudian, dia bergerak dengan hati-hati dan perlahan untuk memprovokasi dengan lembut. Memang, lapisan cutin ini seperti dakwit yang mengambang lembut di atas air. Itu mudah diprovokasi oleh jarum giok. Pada saat yang sama, lapisan berikutnya dari cairan putih susu yang dangkal juga masuk ke mata mereka. Ini adalah bubur susu dari jantung bumi. Meski tak pernah terlihat, namun dengan penglihatan kedua orang ini, wajarkah jika sang bayi bisa melihat itu, ditambah lagi tujuan perjalanan mereka adalah sumsum susu inti bumi. Saat ini, tentu saja, tidak ada keraguan bahwa lotion putih susu ini sangat lembut. Siapa yang mengira bahwa harta berharga seperti bubur susu dari inti bumi tidak tersembunyi di stalaktit manapun, tetapi ditempatkan di depan mereka seperti ini. Tidak ada penutup kecuali lapisan tipis cutin. Siapa yang mengira bahwa ada harta yang lebih berharga di bawah alur yang tampaknya mengering. Jika bukan karena ini, Xiao Yan datang untuk membakar rahasia susu sumsum hati bumi di lembah yang terbakar, saya khawatir dia akan terus menyembunyikannya. Mereka berdiri di depan stalaktit, menatap cairan kental putih susu di alur dengan sedikit aura di mata mereka. Cairan berada di bawah alur,
dan lapisan cutin di atasnya memisahkannya dari susu tubuh geosentris. Sekarang saya berpikir bahwa keberadaan susu tubuh geosentris seperti penutup untuk menyembunyikan bayi yang sebenarnya. Dengan cara ini, bahkan jika orang luar menemukan dan mengambil susu tubuh geosentris, bubur susu geosentris masih bisa aman, yang mungkin merupakan cara alam. Meskipun sumsum susu dari inti bumi ditemukan setelah survei sederhana oleh ayah yang terbakar bahwa sumsum susu dari inti bumi sangat kecil, hanya setengah mangkuk. Tentu saja, jumlah ini cukup untuk seseorang atau detasemen kecil, tapi itu terlalu buruk untuk sebuah sekte. Namun demikian, untuk Xiaoyan, yang membantunya menemukan sumsum susu dari inti bumi, leluhur yang membakar langit dengan murah hati menyerahkan sepertiga dari mereka kepada yang terakhir. Menurut kata-katanya, Xiaoyan membantunya menemukan sumsum susu dari inti bumi. Bahkan jika dia sangat membantunya, dia pantas mendapatkannya, tetapi karena identitas yang pertama, Xiaoyan masih mengeluarkan 10.000 tahun daun kipas dari Naji dan menyerahkannya kepada ayah yang terbakar. 10.000 daun, 5.000 tahun, yang nilainya secara alami tak terhitung. Meskipun kurang dari bubur susu geosentris yang diperoleh Xiaoyan, itu juga mengejutkan ayah yang terbakar. Dia tidak menyangka Xiaoyan terlihat muda, tetapi sebenarnya ada banyak harta di tangannya. Dia bahkan memiliki dorongan untuk mengeluarkan beberapa bubur susu geosentris untuk menukar lebih banyak daun. Tentu saja, ide milik ide. Berat pul susu geosentris terbatas. Dia juga mengharapkan bubur susu geosentris ini untuk menciptakan lebih banyak bakat baginya untuk membakar Yangu. Secara alami, dia tidak bisa bertindak penuh semangat untuk kesenangan sementara di hatinya. Tujuan Xiaoyan untuk membakar lembah Yan tercapai ketika dia mendapatkan sumsum susu dari jantung bumi. Dengan benda ini, tubuh racun kemalangan Lian dapat ditekan. Dengan cara ini, dikombinasikan dengan cara Xiao Yixian, seharusnya tidak sulit untuk membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun kemalangan. Selain itu, jumlah yang tersisa cukup untuk dia bagikan dengan Bai Hua dan yang lainnya. Ini juga merupakan peluang besar, jadi selanjutnya, dia harus bersiap dan pergi mencari Ye Honglian. Setelah melihat botol giok putih susu di tangannya, Xiaoyan tersenyum puas. Kemudian, setelah berterima kasih kepada ayah yang membakar langit, mereka dengan senang hati pergi keluar gua. Tapi saat ini, tubuh Xiaoyan, suara Xiao Xuan datang tiba-tiba. Tunggu sebentar, saat mendengar suara Xiao Xuan, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berhenti. Dia terkejut mengapa Xiao Xuan akan mengeluarkan suara saat ini. Ada benda lain di dalam gua. Pergi dan lihatlah. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik, dan sepasang mata gelap tiba-tiba melihat lebih dalam ke dalam gua. Di stalaktit di belakang gugusan stalagmit memang ada jalan setapak yang bisa menuju ke kedalaman. Disitulah Xiao Xuan menunjuk. Pada saat ini, ayah yang terbakar itu berbalik dengan rasa ingin tahu. Mata tuanya jatuh pada Xiaoyan. Matanya agak curiga, apakah Xiaoyan menemukan harta karun yang tersembunyi di dalam gua? Sambil membakar langit, Lao Zu penasaran, Xiaoyan melangkah maju dan dengan cepat berjalan menuju kedalaman gua. Kemudian, membakar langit Lao Zu juga buru-buru mengikuti. Segera, kedua pria itu datang ke kedalaman gua. Bagian terdalam dari gua adalah jalan buntu, dikelilingi oleh dinding gunung yang kasar, yang tertanam dengan mutiara neon di mana-mana, membuat daerah ini sangat cerah. Saat ini, di depan Xiaoyan, sepasang tulang putih seterang batu giok duduk di dinding gunung. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, dia masih bisa merasakan ancaman samar. Dapat dilihat bahwa dia harus menjadi pria yang kuat ketika dia masih hidup. Hampir pada pandangan pertama ketika Xiaoyan melihat sepasang tulang ini, jantung Xiao Xuan di tubuhnya juga membangkitkan ribuan gelombang saat ini. Pada saat yang sama, hati Xiaoyan sangat terkejut oleh emosi yang terakhir. Bagaimana Xiao Xuan, yang keadaan pikirannya yang normal sangat stabil dan sulit dipengaruhi oleh apapun, menunjukkan emosi seperti itu karena sepasang tulang. Kenapa kamu tertarik dengan tulang ini? Di satu sisi, leluhur tua yang terbakar yang mengikutinya memandangi tulang-tulang di depan matanya. Sepasang mata tua menunjukkan ekspresi kecewa. Lalu dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan ragu. Tuan, kerangka ini adalah teman lama suamiku. Dia adalah satu-satunya temanku di dunia. Seorang teman, seperti saudara. Mengacu pada identitas kerangka itu,
lelaki tua itu tidak bisa tidak terlihat sedikit menyesal dan sedih di matanya yang lapuk. Namun, dia segera menatap Xiao Yan dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, temanku sama dengan teman kecil Xiao Yan. Nama belakangnya adalah Xiao. Berdengung, begitu suara itu jatuh, napas yang kuat menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi badai energi yang tak terlihat, yang dengan cepat menyebar di kedalaman gua. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan berubah. Alis leluhur tua membakar langit di satu sisi berkerut, dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di hatinya melonjak lagi, dan kemarahan yang seharusnya meningkat menghilang, sebaliknya, dia menatap dengan curiga ke kekosongan di depannya. Sosok yang sedikit ilusi diam-diam muncul. Ini Xiao Xuan. Sementara Xiao Xuan muncul, Xiao Yan dan ayah yang terbakar juga sangat terkejut menemukan bahwa yang pertama benar-benar berlutut di depan kerangka dan sepasang mata yang tenang. Pada saat ini, sudah merah, dan emosi batin tidak bisa ditenangkan seperti laut yang mengamuk. Kemudian, di mata kedua orang itu, Xiao Xuan perlahan membungkuk dan mengancingkan kepalanya. Pada saat yang sama, suara permintaan maaf keluar. Xiao Xuan, seorang anak yang tidak layak, menyembah ayahnya. Xiao Xuan, mendengar kata-kata dari mulut sosok ilusi di depannya, ayah yang membakar langit itu tampak tercengang pada awalnya. Pada saat yang sama, ingatan yang dalam di benaknya sangat tersentuh pada saat ini. Lapisan memori yang bukan milik dunia itu ditemukan kembali di benaknya, nama-nama yang dikenalnya, garis besar yang dalam di benaknya, sekali figur dan peristiwa, itu muncul kembali di benaknya. Rao melihatnya sekarang, semuanya tampak seperti kemarin. Xiao Xuan, Xiao Chen, Xiao Xuan, kamu adalah Xiao Xuan, putra Xiao Yao. Untuk waktu yang lama, ayah yang membakar langit tiba-tiba mengangkat mata tuanya yang keruh, mata penuh kejutan dan kegembiraan, dan menatap Xiao Xuan yang berlutut di depannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat ini. Dia tidak percaya bahwa orang-orang yang telah terkubur dalam ingatannya dan berpikir mustahil untuk diingat dalam hidup ini akan muncul di hadapannya lagi. Rasanya seperti mimpi. Generasi yang lebih muda Xiao Xuan, saya telah melihat ayah yang terbakar selama ribuan tahun. Ini adalah keberuntungan Xiao Xuan untuk melihat bahwa tubuh yang lebih tua masih kuat. Akhirnya, Xiao Xuan berangsur-angsur pulih dari kegembiraannya, berbalik dan berlutut dengan berat ke ayah yang terbakar di depannya. Ia tak segan-segan memberikan upacara pemujaan. Semua emosi di hatinya tertulis di wajahnya saat ini. Xiao Yan di satu sisi tidak berani mengabaikannya sama sekali. Nenek moyangnya berlutut, dan tentu saja dia bersujud bolak-balik. Kali ini, melihat bahwa ayah yang terbakar itu bingung, dia dengan cepat membantu mereka dengan tangannya. Setelah memastikan bahwa semua ini bukan fantasi, batu di lubuk hatinya jatuh. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak merasa terkejut dengan identitas dua orang di depan saya. Apakah kamu benar-benar dari generasi muda datang dari daratan? Sebelum kata-kata di mulut ayah Xiao Tian jatuh, Xiao Xuan menjelaskan identitasnya dengan Xiao Yan, dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Karena ketika dia melihat jenazah ayahnya, dia tahu betul dalam hatinya, bahwa teman baik aslinya dari keluarga Xiao tidak berubah pikiran. Dengan cara ini, Xiao Yan dan Xiao Xuan memiliki teman lain dari kampung halaman yang sama di benua yang jauh ini. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, persahabatan ini membuat hubungan mereka menjadi sangat kuat dalam sekejap. Dari sekarang, saat hubungan berkembang, secara alami ada lebih banyak kata di antara kedua belah pihak. Di gua ini, Xiao Yan memberikan gambaran umum tentang apa yang mereka ketahui tentang situasi daratan yang marah dan proses datang ke sini. Meskipun ada banyak tikungan dan belokan yang lebih sedikit, ketegangan di hati mereka dapat dilihat dari kerutan ayah yang terbakar, terutama ketika yang terakhir mendengar bahwa lembah yang terbakar hari ini telah menjadi kekuatan tingkat kedua di daratan. Ada kesedihan yang tak terhapuskan di matanya yang tua dan berlumpur. Lembah pembakaran asli adalah salah satu kekuatan teratas di daratan karena alasannya. Namun, dengan kepergiannya, tidak ada kaisar pertempuran yang kuat, dan kesepian para Zongmen secara alami normal. Berbicara, semua ini diharapkan olehnya, tetapi dia tidak menyebutkannya selama bertahun-tahun. Sekarang ketika saya memikirkannya, saya akan merasa sedikit tidak berdaya. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki kecil yang aku pegang akan muncul di hadapanku lagi setelah ribuan tahun. Sungguh menakjubkan memikirkannya.
Nasib adalah kata. Tidak ada alasan untuk menjelaskan bahwa generasi muda dapat bertemu dengan yang lebih tua lagi. Itu hanya kebetulan. Jika Xiao Yan tidak ingin mendapatkan sumsum susu bagian dalam kali ini, aku takut generasi muda tidak akan dengan mudah mengenali yang lebih tua, tapi... Di akhir kalimat, Xiao Xuan mengalihkan pandangannya kembali ke kerangka, dan ada warna kesepian di matanya. Meskipun saya melihat yang lebih tua lagi, ayahnya memiliki. Xiao Yao, saya benar-benar tidak berani berpikir bahwa setelah ribuan tahun, seseorang dalam keluarga Xiao dapat datang ke sini lagi, dan itu masih putra Anda. Menghadapi teman-teman lama di masa lalu, leluhur yang membakar langit memiliki air yang mengalir di matanya. Dia sudah tua dan penyanyang. Dia tidak tahan dengan sentuhan beberapa tahun terakhir. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia bahkan tersedak suaranya ketika dia berbicara. Melihat pemandangan di depan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan. Saya tidak tahu apakah anak-anaknya bisa datang ke benua yang penuh badai ini bertahun-tahun kemudian. Jika mereka datang, di mana mereka harus berada, penampilan dan sikap seperti apa yang harus mereka sambut. Semuanya tidak diketahui. Mari kita tinggalkan masa depan untuk besok. Xiao Xuan, apakah kamu pernah bertemu kekuatan yang disebut Ghost Hold di sepanjang jalan? Pada saat ini, kata-kata ayah yang terbakar menarik kembali Xiao Yan yang hilang dalam sekejap, bersamaan dengan ekspresi wajah mereka. Kenapa? Tetua juga menghubungi mereka. Yah, sepertinya kamu juga harus tahu tentang olah hantu. Menurut pengamatanku, olah hantu ini sebenarnya adalah keluarga jiwa. Melihat ekspresi di wajah Xiao Yan, ayah yang terbakar mengangguk perlahan. Mereka sudah menegaskan ini, tetapi kemudian ayah yang terbakar mengejutkan mereka lagi. Xiao Xuan, tahukah kamu bahwa ayahmu Xiao Yao meninggal di tangan olah hantu? Beberapa kata suram jatuh di telinga mereka seperti baut dari biru. Semua pikiran di hati mereka tiba-tiba menjadi padat pada saat ini, dan bahkan detak jantung mereka tampak mandek sesaat. Yang terjadi selanjutnya adalah emosi kaget dan marah. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Yan bukan satu-satunya yang dianiaya oleh olah hantu. Bahkan leluhur keluarga Xiao dibunuh oleh olah hantu. Tidak peduli apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi di dunia, mereka dengan jelas memberitahu Xiao Yan bahwa olah hantu telah membentuk situasi abadi dengan keluarga Xiao-nya ribuan tahun yang lalu. Mulai sekarang, semua orang di olah hantu akan dihilangkan. Tinjunya mengepal perlahan di bawah jubah lengan bajunya. Pada saat yang sama, tekad implisit untuk membunuh juga terdengar di lubuk hatinya. Kemudian, ayah yang terbakar itu menjelaskan apa yang terjadi tahun itu secara kasar kepada dua orang di depannya. Meskipun waktu telah berubah, orang tua itu dapat mengingat apa yang terjadi di awal. Ketika mereka mendengarnya di telinga mereka, mereka berdua merasa terkejut dan bahkan tidak tahu alasan mendasar mengapa itu terjadi. Baru setelah Xiao Yan memikirkan sesuatu yang ditempatkan di cincinnya, dia tersentuh lagi. Setelah keluar dari gua, Xiao Yan dan leluhur dari surga yang terbakar kembali ke aula utama lembah yang terbakar. Luo Jin dan yang lainnya telah menunggu di sini. Penatua tertua Li Chengsu menemani pesta. Mungkin karena hubungan Luo Jin, suasana di lapangan tidak begitu tegang. Bagaimanapun, kita harus menghadapi yang kuat di level Yuan Huang. Tidak ada yang bisa terlihat santai di sini. Ketika mereka melihat Xiao Yan kembali, terutama ketika orang-orang di tempat kejadian memperhatikan senyum santai dari sudut mulut mereka, mereka semua mengerti bahwa masalah bubur susu di hati bumi telah terpecahkan. Dengan cara ini, batu yang tergantung di kepala Xiao Yixian dan yang lainnya juga jatuh, dan bahkan suasana tegang di hati mereka bisa rileks. Ketika semua orang mengambil tempat duduk mereka, tak terhindarkan untuk saling menyapa. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa hubungan antara Shao Tian Laozu dan Xiao Yan tampaknya berkembang sangat cepat. Senyum hangat dan hangat itu sepertinya tidak palsu sama sekali. Bahkan Li Chengsu, yang paling mengenal Shao Tian Laozu, tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang dilakukan Xiao Yan untuk membuat penguasa lembah begitu baik padanya. Namun, ini tidak penting lagi. Selama kita melihat bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang baik dengan lembah yang terbakar, semua ini adalah kabar baik untuk lembah yang terbakar. Selain itu, sekarang kita telah mendapatkan bubur susu jantung bumi, yang bahkan lebih merupakan kabar baik. Setelah tertawa, Xiao Yan dan rombongannya, yang dipimpin oleh sesepuh Li Chengsu, diatur untuk tinggal di taman berlubang di lembah yang terbakar. Biasanya,
Hanya para tetua dari lembah yang terbakar yang bisa tinggal di sini, tetapi sekarang mereka telah menjadi tempat tinggal baru Xiao Yan dan yang lainnya. Selanjutnya, pesta ini akan tinggal di lembah yang terbakar untuk sementara waktu. Hari mulai gelap, dan pesta itu duduk mengelilingi meja di dalam ruangan. Xiao Yan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi di gua pada siang hari. Beberapa orang yang hadir mendengarnya, dan wajah mereka mau tidak mau menunjukkan kecemerlangan mereka. Adapun masalah tulang Xiao Yao, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Anggota parti yang lain tidak banyak berpikir kecuali Luo Jin dan Bai Hua. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan kali ini, orang-orang secara alami akan mengkhawatirkannya. Tetapi karena dia memiliki hubungan persahabatan dengan leluhur yang membakar langit, beberapa orang tidak akan banyak berpikir. Aku khawatir hanya Luo Jin dan Bai Hua yang berhati-hati yang akan memiliki keraguan seperti itu. Namun, Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak, dan mereka secara alami tidak akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Kembali di kamar tidur, Xiao Yan tidak tidur, tetapi duduk di tempat tidur, siap untuk berlatih. Setelah pertempuran pertama dengan Qin Yan, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa kultivasinya hanya berjarak satu garis dari tengah kembali ke wilayah sumber. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerobos. Meskipun dia sedikit sibuk di siang hari, Xiao Yan merasa senang memikirkan menemukan sumsum dada dari jantung bumi, dan jiwanya jauh lebih santai. Yang terpenting, mereka juga mengenali pintu dengan ayah yang terbakar. Dengan cara ini, Xiao Yan memiliki ketergantungan yang nyata di tanah yang sangat selatan ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa semuanya tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Hanya apa yang benar-benar ada di tangannya sendiri yang bisa menjadi miliknya. Oleh karena itu, karena dia dapat mengambil kesempatan untuk menerobos saat ini, Xiao Yan secara alami ingin menggenggamnya dengan kuat. Seperempat jam kemudian, ketika suasana hati Xiao Yan tenang dan napas seluruh orang rileks, keterampilan Jue yang terbakar di tubuhnya mulai bekerja lagi. Segera setelah formula pembakaran dioperasikan, energi surga dan bumi yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak di antara langit dan bumi di taman lainnya. Di langit malam yang gelap, energi langit dan bumi terus-menerus mengembun dan berubah, dan kemudian pusaran energi tak terlihat mengembun di atas kamar Xiao Yan, menyedot semua gas sumber yang megah dan kompleks di langit dan bumi. Setelah Xiao Yan tubuh dan pemurnian api yang berbeda, dan kemudian berlari di sepanjang rute latihan membakar Jue selama seminggu, akhirnya, itu diringkas menjadi setetes energi kristal dan kemudian bergabung ke ruang siklon. Pada malam hari, di loteng, sosok Qin Yan adalah Wei Namun Li. Dia mengingat perang dengan Xiao Yan. Sampai sekarang, dia masih merasa sangat sulit. Meskipun kultivasinya berada di atas Xiao Yan, kekuatan tempur yang terakhir harus memenangkannya. Ini saja membuatnya tidak bisa dengan mudah melepaskannya. Hehe, masih ingin bertarung dengan Xiao Yan. Tiba-tiba, suara tua yang samar datang dari telinga Qin Yan. Ketika dia menoleh, sesepuh lembah Xuanhua yang terbakar berdiri di samping, dan sepasang mata yang cerah menatapnya, dalam dan tajam. Guru, Xiao Yan lebih kuat dari yang saya kira. Saya yakin akan kekalahan saya. Oh, jadi, pidato Bao, Xuanhua hanya jawaban samar, tidak mengeluarkan kata-kata penghiburan karena kata-kata mantan. Jadi saya akan berlatih lebih keras, dan saya akan menemukannya lagi. Masih ada pertempuran antara saya dan dia. Ini adalah kesepakatan antara saya dan dia. Qin Yan tersenyum. Ada sedikit fanatisme di kedalaman matanya. Sepertinya dia tidak bisa menunggu hari itu. Pada saat ini, kedua tuan dan murid menemukan sesuatu yang aneh di gunung. Itu, begitu matanya membeku, Qin Yan terkejut. Melihat nafasnya, tidak diragukan lagi itu adalah Xiao Yan. Saya ingat bahwa alih-alih memberitahu Xiao Yan Cai selama perang bahwa pencapaiannya telah meningkat sehari sebelum kemarin, saya tidak berharap untuk menerobos begitu cepat. Hei, nak, aku khawatir satu-satunya celah antara kamu dan kultivasimu akan segera dibuat olehnya. Xuanhua di satu sisi melihat ini, tapi dia tertawa bercanda. Qin Yan mendengar bahwa Quan harus menjadi dokumen pertempuran yang dikeluarkan untuknya oleh Xiao Yan dalam diam. Pada siang hari, Xiao Yixian dan yang lainnya sudah terbangun dan menunggu dengan tenang di luar pintu tempat Xiao Yan berada. Sampai energi antara langit dan bumi berangsur-angsur mereda, mata orang-orang berkumpul di pintu tempat Xiao Yan berada. Dengan pintu terbuka,
sosok yang dikenalnya bermandikan sinar matahari lagi. Terobosan, yah, kembali ke tengah wilayah sumber. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan melangkah maju dan meminum teh yang diberikan oleh Luo Jin sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi juga. Orang-orang sedang terburu-buru. Dia mengangguk. Luo Jin bangkit dari kursinya, menepuk bahu Xiao Yan, dan bersiap untuk pergi ke halaman. Yang lain mengangkat bahu dan siap untuk mengikuti. Hanya dokter kecil yang datang ke Xiao Yan. Melihat ekspresi bingung yang terakhir, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ini adalah tetua dari lembah yang terbakar yang mengundang Anda ke aula utama pagi ini. Sepertinya ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak keluar, jadi kamu mendorongnya untuk sementara." Namun, tetua juga mengatakan itu tidak mendesak. "Ketika kamu keluar, kami akan pergi ke sana lagi." Mendengar pidato itu, Xiao Yan menyadari bahwa dia hanya penasaran. Mengapa Li Chengsu datang kepada mereka pagi-pagi sekali? Sepanjang rute sehari sebelum kemarin, Xiao Yan dan rombongannya berjalan menuju aula utama gerbang sekte lembah yang terbakar. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak murid dari lembah yang terbakar. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ketika banyak murid memandang Xiao Yan dan rombongannya, tidak hanya ada ketakutan tetapi juga kekaguman di mata mereka. Itu adalah hak istimewa yang kuat. Bagi mereka, di antara Xiao Yan dan partainya, Xiao Yan adalah orang yang kuat. Dengan kekuatan yang cukup, Xiao Yan telah memenangkan tempat di hati para murid ini. Tentu saja, selain itu, secara alami, banyak orang tergerak oleh keabadian medis kecil yang cantik seperti epifilum di grup ini. Sepanjang jalan, itu menarik banyak murid laki-laki dari lembah yang terbakar untuk mengikuti mata mereka, yang juga menyebabkan ekspresi kekeringan dan kemarahan di wajah cantik banyak murid seks perempuan. Ditambah dengan atribut sumber gas api, itu seperti lada kecil yang akan meledak. Segera, pesta datang ke aula kemarin. Pada saat ini, seseorang sedang menunggu di luar aula. Jelas bahwa mereka telah menyapa Xiao Yan dan rombongannya sejak lama. Sebelum mereka melangkah ke aula, seseorang keluar dari depan. Ketika Xiao Yan mengangkat matanya, wajahnya tercengang. Tidak ada keraguan bahwa Qin Yan ada di depannya. Ketika mereka bertemu, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama. Mereka tampak seperti ujung jarum ke tenda gandum, yang membuat orang takut bahwa kedua orang itu akan bertarung lagi. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, semua orang tahu konsekuensi dari pertarungan nyata antara kedua orang itu. Saya khawatir tidak ada yang bisa dengan mudah menolak pemandangan itu kecuali tetua besar dan pemimpin lembah di lembah. Setelah Xiao Yan dan rombongannya memasuki aula, kedua pengawal di pintu itu saling berpandangan dan menghela napas panjang. Emosi mereka menegang karena adegan tadi juga santai. Setelah beberapa orang memasuki aula, tetua Li Chengsu dan ayah yang terbakar berada di aula saat ini. Ketika mereka melihat kedatangan Xiao Yan dan rombongannya, senyum di wajah mereka tiba-tiba menjadi kaya dan saling tersenyum. Kemudian, mereka mengundang Xiao Yan dan yang lainnya untuk duduk. Hehe, Xiao Yan benar-benar berbakat. Namun, dia bisa meningkatkan prestasinya dengan kungfu dalam semalam. Aku tidak bisa mengejarnya. Sadar bahwa napas Xiao Yan jauh lebih tebal dari hari sebelumnya, Li Chengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan pujian. Yang terakhir juga memeluk tinjunya dan melengkungkan tangannya ketika dia mendengar pidato itu. Hanya kebetulan, haha, ada begitu banyak cacing di dunia. Karena kita telah membuat terobosan, itu wajar. Xiao Yanyo terlalu rendah hati. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan berhenti mengoceh tentang masalah ini. Sebaliknya, dia melihat leluhur tua yang terbakar dan menanyakan tujuan mengundang mereka untuk datang. Yah, sebenarnya, itu bukan masalah besar bagimu. Silakan datang. Saya hanya berharap dapat mengundang Anda untuk menjadi tetua kehormatan lembah saya yang terbakar. Begitu komentar ini keluar, Xiao Yan dan yang lainnya tercengang. Bahkan Luo Jin menatap curiga pada ayah yang terbakar di kursi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, sejauh yang saya tahu, tampaknya Anda akan menjadi tetua kehormatan lembah yang terbakar. Prestasi Anda setidaknya harus di atas Raja Sumber, tetapi, hehe, aturannya ditetapkan oleh orang-orang. Meskipun kamu masih dangkal dalam kultivasi, saya dapat melihat bahwa kamu adalah pemimpin generasi muda. Hanya masalah waktu untuk menjadi Raja Sumber.
Saya juga berharap untuk bakar Yangwu dan rekrut lebih banyak talenta untukku. Tentu saja, setelah menjadi tetua kehormatan, sumber daya di lembah dapat digunakan olehmu dan identitasmu sama. Kebebasan hanyalah sebuah nama. Petik 2. Senyum jatuh, tetapi pesta itu tidak segera menyetujui pekerjaan pindahan itu, tetapi mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan dan menunggu resolusinya. Pada saat yang sama, mata Li Chengsu dan ayah yang terbakar juga jatuh pada Xiaoyan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, dapat dilihat dari adegan ini bahwa Xiaoyan adalah tulang punggung grup ini. Apakah mereka setuju untuk menjadi tetua kehormatan ini tergantung pada maksud Xiaoyan. Untuk lapisan ini, leluhur yang membakar langit percaya diri. Tanpa banyak keraguan, Xiaoyan Cao mengangguk ke kerumunan, dan yang lainnya menyetujui undangan untuk membakar langit. Di antara kelompok itu, Zhou Tai tidak memilih untuk bergabung dengan aliansi karena identitasnya dengan herbalis Muling, diikuti oleh Luo Jin. Dua orang di kursinya sudah tahu identitasnya, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak. Oleh karena itu, setelah perhitungan, hanya Xiaoyan, Xiao Yixian, Bir Putih, dan kera raksasa Tongtian yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan lembah Fenyan untuk menjadi tetua Rongyu. Setelah itu, di bawah tanda ayah yang terbakar, yang lebih tua mengundang 6 orang lainnya untuk pergi, hanya menyisakan Xiaoyan dan ayah yang terbakar di aula. Penatua, saya pikir ada alasan lain mengapa Anda mengundang kami untuk menjadi penatua kehormatan hari ini. Melihat orang lain pergi, Xiaoyan melihat kembali ke leluhur tua yang terbakar dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa, kalau tidak, aku tidak akan tinggal sendirian dan membiarkan yang lebih tua meminta mereka pergi. Xiaoyan tersenyum. Dari saat dia mendengar bahwa ayah yang terbakar itu mengundang mereka, dia samar-samar merasa bahwa itu tidak biasa. Pada saat ini, dia yakin dengan tebakannya. Dilihat dari kinerja Xiaoyan di sekte membakar lembah yang terbakar, banyak orang di dunia luar seharusnya sudah tahu tentang dia. Sekarang, begitu berita bahwa orang lain tinggal di lembah yang terbakar dan menjadi tetua kehormatan keluar, itu pasti akan menarik banyak kekuatan untuk bergabung dengan lembah yang terbakar, untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Ini adalah rencana untuk membakar langit. Kesampingkan hubungan antara dia dan lelaki tua itu, aku khawatir dia akan melakukannya bahkan sebagai orang asing. Aduh, kamu sangat kuno. Sedikit malu dan memuji dengan lembut, dan segera lelaki tua itu mengangguk dan berkata, saya menerima pesan tadi malam bahwa hantu ditemukan di wilayah Sekte Tiangui dan Sekte One Scorpion. Jika saya tidak mengharapkannya menjadi buruk, itu pasti orang di aula hantu. Kuil hantu. Mendengar pidato itu, mata Xiaoyan menyipit palsu, warna tajam melintas di matanya, dan berbisik di mulutnya. Sejauh yang saya tahu, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya orang-orang di aula hantu sering melakukan kontak dengan Sekte Tiangui. Mereka mencoba mengendalikan seluruh ekstrim selatan dengan tangan Sekte Tiangui. Mereka ingin membakar saya dan menelan api itu. Lembah. Aku khawatir itu lebih dari itu. Tepat ketika suara di mulut ayah yang terbakar itu jatuh, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian mengeluarkan suara. Ketika yang pertama mendengar pidato itu, wajahnya langsung mengeras, dan pandangannya langsung tertuju pada Xiaoyan. Ketika saya berada di perbatasan barat daya, generasi muda saya bertemu dengan orang-orang dari Sekte Tian Pupet. Mereka bersama-sama memperluas dan mencaplok pasukan di perbatasan barat daya. Sekarang sebagian besar perbatasan barat daya telah menjadi komando mereka. Begitu dia mengatakan ini, ayah yang terbakar itu segera mengangkat alisnya dan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia telah tinggal di ujung selatan untuk waktu yang lama. Dia belum memahami banyak hal di wilayah selatan, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa hal semacam ini telah terjadi. Tampaknya momentum pihak lain jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tidak hanya itu, Sekte Tiangui dan Sekte One Scorpion memiliki kontak rahasia baru-baru ini. Dari perspektif pembakaran Tian Laozu, kedua sekte memiliki kecenderungan besar untuk bersatu, yang juga merupakan berita buruk bagi lembah yang terbakar. Kedua kasus digabungkan, dan kuil hantu terlibat di dalamnya. Dengan cara ini, situasi di ujung selatan akan merusak lembah yang terbakar. Begitu kedua belah pihak berperang, kemungkinan besar akan mengarah pada penghancuran lembah yang terbakar. Sejauh menyangkut hari ini, saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi situasi keseluruhan mendekati mereka. Nenek moyang surga yang terbakar dapat merasakan bahwa cepat atau lambat,
lembah yang terbakar akan mengantarkan bencana. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memenangkan sisa kekuatan eksternal sebanyak mungkin. Nenek moyang surga yang terbakar sudah tua, dan sangat sulit baginya untuk meningkatkan prestasinya. Meskipun dia baru saja mendapatkan susu dari jantung bumi, dia tidak mau menyia-nyiakannya untuk dirinya sendiri. Air di gua tidak habis, dan masa depan lembah yang terbakar tidak diketahui. Dia masih berharap untuk meninggalkan sumber daya itu kepada generasi mendatang. Setelah berbicara tentang dua pintu utama, Xiaoyan dan ayah yang terbakar dipenuhi dengan emosi di hati mereka, tetapi kemudian Xiaoyan kembali fokus pada yang terakhir. Permisi, tetua, apakah Anda tahu di mana ada api aneh di ujung selatan? Sebagai pemimpin lembah yang membakar lembah yang terbakar dan yang terkuat di ujung selatan, Xiaoyan memiliki alasan untuk percaya bahwa dia akrab dengan tempat ini. Mungkin ayah yang terbakar akan memberitahunya di mana kamu Honglian. Api aneh, apakah Anda mencari api aneh? Mendengar kata-kata Xiaoyan, leluhur yang lebih tua dari pembakaran langit tidak bisa tidak terkejut. Dia secara alami tahu bahwa Xiaoyan menderita api aneh, dan sepertinya ada lebih dari satu jenis, tetapi meskipun demikian, dia terkejut dengan pertanyaan yang diajukan Xiaoyan saat ini. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena metode kultivasi generasi muda agak istimewa dan membutuhkan api yang berbeda untuk membantu meningkatkan kultivasi mereka, saya ingin bertanya kepada generasi yang lebih tua. Saya ingin tahu apakah yang lebih tua tahu di mana ada atau ada api yang berbeda di ujung selatan. Mendengar pidato itu, ayah yang terbakar itu tiba-tiba mengangguk di wajahnya. Matanya berhenti pada Xiaoyan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak tahu apakah ada api aneh di ujung selatan. Meskipun saya sudah lama berada di sini, saya tidak pernah melihat jejak api aneh itu. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan segera mengerutkan kening dan merasakan ledakan masalah di hatinya. Jika demikian, akan sulit untuk menemukan jejak api aneh di negeri selatan yang begitu jauh. Bahkan orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Apa yang bisa dia lakukan dengan dia? Mungkin ada tempat di mana mungkin ada api yang berbeda. Namun, pada saat ini, ayah yang terbakar yang mengerutkan kening dan berpikir di kursi menyala di depannya, seolah memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, mata Xiaoyan yang sedikit redup juga menyala. Sepasang mata gelap segera menatap lelaki tua itu, dengan ekspresi menghela nafas, dan emosi batinnya terpengaruh pada saat ini. Saya tidak yakin, tetapi sejauh yang saya tahu, ada hutan gunung merah api di selatan paling selatan, yang disebut hutan Maple Api. Ini adalah tanah mati di ujung selatan. Tidak satu telah masuk jauh dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu informasi tentangnya. Mungkin api aneh yang Anda cari akan ada di sana. Api hutan Maple. Setelah diam-diam menuliskan namanya, Xiaoyan melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua itu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tetapi ayah yang terbakar itu kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Jangan terburu-buru, terima kasih. Jika Anda harus pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Jika Anda ingin bergegas dari sini ke hutan Maple Api, jika Anda ingin yang tercepat waktu, Anda harus melalui wilayah Sekte Tiangui dan Sekte One Scorpion. Jika Anda bersedia memilih cara yang lebih aman, Anda perlu memperpanjang waktu hampir 2 bulan, Anda harus mempersiapkan diri." Petik 2. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangguk berat. Dia tahu arti membakar langit. Meskipun hutan Maple Api mungkin bukan tempat untuk menampung api yang berbeda, sekarang adalah tempat yang paling mungkin bagi Xiaoyan untuk mendapatkan berita. Karena itu, hutan Maple Api harus pergi. Adapun rute apa yang harus dipilih, tidak perlu khawatir untuk saat ini. Setelah menerima berita tentang api aneh itu, kali berikutnya sepertinya tidak terlalu gugup. Parti tidak pergi lebih awal seperti yang diharapkan, tetapi untuk sementara tetap berada di lembah yang terbakar. Xiaoyan juga meminta sesepuh Li Chengsu untuk membantunya menemukan beberapa ramuan yang dibutuhkan. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa Xiaoyan telah menguasai api aneh dan menjadi kuat. Saya masih seorang dukun. Hatinya terkejut, tetapi kecepatan penanganan urusan Li Chengsu juga mengejutkan. Dia meminta seseorang untuk mengirim semua ramuan yang dibutuhkan Xiaoyan di pagi dan sore hari. Secara alami,
Yang pertama tahu bahwa Xiaoyan berencana untuk memperbaiki pil tingkat kelima, yang semakin memperburuk keterkejutannya pada Xiaoyan. Ketika Anda mendapatkan bahan obat, Anda secara alami harus bersiap untuk memperbaiki pil. Kali ini, Xiaoyan ingin memperbaiki dua jenis pil. Salah satunya adalah memperbaiki pil cermin yang rusak untuk Luo Jin dan yang lainnya dengan bantuan bunga cermin yang pecah yang telah diperolehnya sebelumnya. Yang kedua adalah pil penyembuhan tulang urutan kelima. Pil Fugu memiliki kemampuan tulang putih dan daging mentah. Ini adalah pil yang digunakan untuk memurnikan tubuh. Tujuan pemurnian pil ini secara alami untuk memulihkan tubuh Xiao Xuan. Meskipun tidak ada tubuh yang cocok sebagai media, dengan cara Xiaoyan, itu dapat sepenuhnya membentuk tubuh baru dengan dali api yang berbeda, dan Fugu dan digunakan untuk memulihkan vitalitas darah. Dengan cara ini, juga dapat memulihkan daging tubuh. Xiao Xuan telah menjadi jiwa yang kosong selama ribuan tahun. Sekarang, waktunya untuk pulih. Memikirkan hal ini, Rao tidak bisa tidak tersentuh oleh keadaan pikiran Xiao Xuan. Dia bahkan lebih bersyukur untuk generasi masa depannya. Terima kasih banyak, anak kecil. Kalimat yang tampaknya sederhana itu penuh dengan cinta yang tak ada habisnya. Siapa sangka tokoh yang jatuh ribuan tahun lalu bisa melihat matahari kembali. Jika nenek moyang saya tidak membantu saya khawatir saya tidak akan menjadi diri saya sekarang, dan keluarga Xiao tidak akan bangkit dari kesepian. Omong-omong, semua ini seharusnya dimiliki oleh nenek moyang saya, tetapi mereka datang terlambat. Ya, sudah terlambat. Melihat kembali masa lalu, muda dan heroik, betapa bangganya putra surga. Jika bukan karena masalah keluarga jiwa, Xiao Xuan tidak akan berakhir begitu menyedihkan. Sudah terlambat. Dapat dikatakan bahwa itu telah menghabiskan kesedihan milenium. Tapi untungnya, anak cucu memiliki kemuliaan dan surga memiliki mata. Di lembah yang terbakar, Xiaoyan duduk di platform batu di tengah alun-alun. Di depannya ada tripod obat biru dan emas besar. Pada saat ini, nyala api yang mengamuk menyala di tripod obat. Nyala api yang ganas meraung dan meraung di tripod obat seperti binatang buas. Jika tripod obat tidak ditutup, dia pikir dia akan kehabisan dan membuat kerusuhan. Atas undangan tetua tertua, Xiaoyan memurnikan obat di depan umum di lembah yang terbakar, karena ada banyak murid dukun di lembah. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai pelajaran yang baik bagi mereka. Tentu saja, bahkan jika mereka bukan murid dukun, melihat obat pemurnian Xiaoyan hari ini akan lebih atau kurang mencerahkan. Pengamatan dan pengamatan seperti itu akan bermanfaat bagi para siswa ini. Untuk waktu yang lama, ketika suhu di tripod obat mencapai kepuasan Xiaoyan, dia menekuk jarinya, dan waktu Najidun berkedip di antara jari-jarinya. Segera setelah itu, aliran pita keluar, mengambang di udara di bawah paket kekuatan jiwa. Ketika cahaya memudar, itu berubah menjadi bahan obat yang berharga. Sejumlah besar bahan obat memenuhi alun-alun, seperti awan gelap yang lebat, terselubung dalam bayangan, orang-orang tercengang. Kali ini, Xiaoyan berencana untuk memperbaiki 10 pil cermin yang rusak sekaligus. Setelah mengeluarkan bahan obat, Xiaoyan segera mengambil gambar di tripod obat. Dengan suara benturan yang kuat, penutup tripod dari tripod obat segera dibuka. Sebelum api di tripod meledak ke langit, setiap bahan obat dimasukkan ke dalam tripod obat di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan. Kemudian, proses pemurnian dimulai. Secara komparatif, pil cermin pecah adalah salah satu dari 5 pil tingkat yang mudah untuk disempurnakan. Proses pemurniannya tidak sulit, tetapi karena hubungan kuantitas, itu jelas merupakan konsumsi yang besar untuk kekuatan jiwa Xiaoyan. Sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan untuk pecahan cermin pil hangat dan dingin, jadi kecepatan pemurnian Xiaoyan secara alami perlu sedikit lebih cepat. Jika dibutuhkan hampir 4 jam bagi seorang dukun biasa untuk memperbaiki bahan obat ini, Xiaoyan hanya membutuhkan kurang dari setengahnya. Bahkan jika itu memperbaiki 10 pil cermin yang rusak pada saat yang sama, itu hanya membutuhkan waktu setengah jam lagi. Tentu saja, alasan utamanya adalah api yang masih berbeda. Di bawah suhu tinggi yang mengerikan dari api yang berbeda, ketangguhan bahan obat ini hilang. Dari titik ini saja, kita bisa melihat 1 atau 2 kengerian api yang berbeda. Ketika semua bahan obat telah disempurnakan, itu adalah proses pencairan dan inti dari semua ramuan menyatu satu sama lain, dan seluruh prosesnya lambat dan lambat. Pada saat yang sama, juga menguji kekuatan semangat apoteker.
Secara khusus, pada saat yang sama, perlu untuk menggabungkan 10 cermin yang rusak. Jumlah jiwa yang dikonsumsi dalam proses ini benar-benar menakutkan. Masih ada beberapa kegembiraan di hatiku. 10 pil cermin pecah, apapun bisa terjadi dalam proses fusi. Penggabungan sifat-sifat pil apapun berbeda. Oleh karena itu, Xiaoyan harus melakukan satu hal dan 10 kegunaan. Kesulitan itu terlihat dengan sendirinya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 minggu berlalu. Di antara tripod obat di depan Xiaoyan, 10 kelompok salep kental telah dibagi menjadi satu wilayah. Semua pil secara bertahap terintegrasi dan dibentuk di bawah pemurnian hati-hati Xiaoyan. Hanya ketika pil muda adalah 10%, sisanya adalah waktu untuk mengandung pil. Sukses sudah dekat, dan semuanya tampak sangat tenang. Hanya pada saat ini, butiran keringat sebesar kacang berguling di dahi Xiaoyan, dan jubah hitamnya telah basah berulang kali berkali-kali. Pada saat ini, wajahnya yang kemerahan juga tampak sedikit pucat, mengatupkan giginya, menahan napas, dan menatap tripod obat di depannya. Seluruh tripod obat dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang agung. Badai tak terlihat menyapu dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Seluruh alun-alun telah ditempatkan di bawah darurat militer oleh Penatua Li Chengsu. Setiap murid yang melangkah ke alun-alun dalam jarak 100 kaki akan diperingatkan. Semua orang khawatir tentang situasi Xiaoyan saat ini, tetapi tidak ada yang berani mencoba mengganggunya. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi tempat Xiaoyan berada dilarang oleh ayah yang terbakar. Tidak ada angin, tidak ada gerakan rumput, dan tidak ada gangguan dari luar. Pil muda di tripod obat Xiaoyan diselesaikan satu persatu. Itu padat dan jarang. Sama seperti Xiaoyan menyaksikan 10 pil muda terbentuk satu persatu, salah satu pil tiba-tiba berubah menjadi abu karena gemetar napas Xiaoyan di hidungnya. Untuk sesaat, mata Xiaoyan menatap, dan napas seluruh orang terhenti. Tidak sampai sisa pil di tripod obat selesai untuk membentuk pil muda yang dia hirup lagi dengan hati-hati dan gugup. Ketika pil muda menjadi 10%, akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Api yang berbeda perlahan mengintegrasikan semua obat dalam dari pil muda, sementara Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Dalam beberapa menit, dia akan mengantarkan saat pil hamil terakhir. Pil kehamilan. Proses pil kehamilan sederhana dan sulit. Dengan kekuatan jiwa yang tersisa, perlu untuk memahami suhu yang harus ditanggung pil sepanjang waktu. Sedikit penyimpangan akan mempengaruhi kualitas seluruh pil. Hal yang paling tak tertahankan adalah waktu yang lebih lama. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh dukun sudah kecil, tetapi ia harus lebih berhati-hati untuk memastikan stabilitas proses pil kehamilan, yang merupakan ujian yang lebih besar untuk kemauan pribadi dan kekuatan jiwa. Pada saat ini, Xiaoyan akan mengalami kesulitan untuk pergi ke pil kehamilan lagi, belum lagi memperbaiki 9 pil pada saat yang sama. Dalam proses pil kehamilan, tidak ada kesimpulan akhir tentang waktu. Hanya ketika Xiaoyan merasa bahwa pilnya telah selesai, kekuatan jiwa di tubuhnya hampir habis, dan bahkan sumber gas telah menghabiskan sebagian besar. Jiwa seluruh orang telah mati rasa, wajahnya pucat, matanya kusam dan merah, mulutnya kering, dan bahkan membuka mulutnya tampak sedikit melelahkan, seolah-olah seluruh tubuh manusia bukan lagi miliknya. Tapi kali ini, boom, suara familiar itu akhirnya terdengar. Xiaoyan sedang menunggu saat ini. Lei Xian dan Dan Cheng. Namun, Dan Lei juga sangat berbeda dari masa lalu. Guntur marah yang menggelegar terdengar 10 kali berturut-turut, dan tekanan mengerikan yang diselimuti dunia menjadi sangat menakjubkan. Hampir pada saat yang sama, beberapa orang kuat dari lembah yang terbakar datang di atas kepala Xiaoyan, siap menyambut Dan Lei untuknya. Xiaoyan, kamu istirahat dulu. Beri kami Dan Lei ini. Ketika tawa terdengar, Penatua Li Chengsu juga melihat ke atas dan melihat Guntur di atas 9 hari, dan sumber gas di tubuhnya perlahan mengalir. Saat berikutnya, ketika Dan Lei datang ke dunia dalam awan gelap, tubuh Li Chengsu bergerak bersamanya, tetapi saat ini. Sebuah suara menerobos udara tiba-tiba terdengar dari telinga Li Chengsu. Sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, dia langsung bertabrakan dengan Guntur seperti naga di langit. Ledakan keras menyebar ke alun-alun, dan kekosongan tak terlihat berputar dengan keras di bawah suara. Ketika energi menyapu, bumi akan hancur berantakan. Kemudian, tabrakan tajam pecah, dan sebuah pita berkedip lagi dari mata tetua Li Chengsu. Tiba-tiba,
ada ledakan besar. Itu jatuh di alun-alun di bawah. Tiba-tiba, ada kabut tebal, dan celah lebar dan besar muncul di alun-alun. Ketika debu dan kabut menyebar, di mana mata semua orang jatuh, di alun-alun, di lubang besar, sosok ungu dan emas itu berdiri tegak dan mengungkapkan bahwa matanya kosong dan penuh dengan pembunuhan. Dia menatap awan guntur di atas 9 hari. Tubuhnya bergetar. Ketika lubang besar di bawah kakinya tenggelam lagi, tubuhnya juga melesat ke langit. Apakah ini boneka? Melihat Raja Utara, Li Chengsu tercengang. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan identitas Raja Utara. Hampir pada saat yang sama, Raja Utara bertabrakan dengan guntur yang mengejutkan lagi. Batuk, Penatua, aku akan mengurus semuanya di sini. Dia batuk dengan keras. Xiao Yan mendongak pucat dan menatap Li Chengsu di langit. Suaranya kering. Mendengar pidato itu, Li Chengsu awalnya tercengang, tetapi dia masih ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat para murid dikelilingi oleh Dan Lei di luar alun-alun, wajahnya sedikit berubah, mengangguk berat, menyapa beberapa tetua lainnya, mundur bersama, dan membubarkan semua murid yang dikelilingi. Di langit, tabrakan antara Raja Utara dan Dan Lei berlanjut. Setiap kali Dan Lei jatuh, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, sehingga nanti, ketika Dan Lei itu jatuh ke Raja Utara, kekuatan mengerikan itu bahkan langsung melewati tubuhnya. Jika Raja Utara itu sendiri tidak memiliki fungsi untuk menelan guntur, sisa kekuatan Dan Lei dapat jatuh ke kepala Xiao Yan di bawah. Setelah beberapa kali pembaptisan Dan Lei, kekuatan Beiwang juga meningkat pesat. Dia telah melangkah ke wilayah sumber, bahkan mendekati bagian tengah wilayah sumber. Meski begitu, jarak antara awan guntur di langit telah sepenuhnya menghilang, tetapi masih jauh dari cukup. Pada platform batu pecah di bawah, Xiao Yan menstabilkan tubuhnya dan mengabaikan apa yang terjadi di langit. Setelah mengambil kembali pil di depan tripod obat, dia dengan cepat memulihkan kekuatan yang dikonsumsi di tubuhnya dengan bantuan waktu yang singkat ini. Secara alami, jauh lebih mudah untuk memulihkan sumber ki. Dengan kekuatan pil, Anda dapat memulihkan banyak hal dalam sekejap. Ini adalah kekuatan jiwa. Sekali dikonsumsi, butuh waktu lama untuk pulih perlahan. Jika Xiao Yan terus membuka tripod untuk memperbaiki obat saat ini, meskipun dia masih memiliki peluang untuk berhasil, itu pasti akan berkurang banyak. Jika dia mengambil cuti beberapa hari lagi. Tidak, Xiao Yan tidak bisa menunggu selama itu, dan Xiao Xuan tidak bisa menunggu. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk memurnikan menjadi pil penyembuhan tulang dalam satu gerakan. Dengan pemikiran ini, mata Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi cahaya panas, dan segera telapak tangannya berbalik, dan bagian dari pohon dan tanaman merambat yang tampak hampir busuk jatuh ke tangannya. Anggur magnolia hati ungu juga mengandung kekuatan jiwa. Sayangnya, kadarnya terlalu rendah dan energinya berbintik-bintik. Ini memiliki sedikit efek kecuali untuk memperbaiki beberapa pil khusus. Karena nilai pemanfaatannya terlalu rendah, Xiao Yan belum menggunakannya pada Xiao Xuan. Tapi sekarang, dalam situasi seperti itu, benda ini adalah satu-satunya yang bisa digunakan Xiao Yan saat ini. Menyempurnakan bahan obat secara langsung, begitu energi kekerasan menyerang, kekuatannya tidak bisa diremehkan, tapi sekarang Xiao Yan tidak terlalu peduli. Ketika anggur magnolia hati ungu dimulai, jantungnya bergerak, dan nyala api biru muda tiba-tiba menyala dengan hebat di telapak tangan. Hampir dalam sekejap, kayu busuk di permukaan bahan obat berubah menjadi abu dan kemudian muncul. Ini adalah pohon anggur kecil dengan fluoresensi ungu. Dengan pemurnian api yang berbeda, nafas yang keras juga memancar darinya, tetapi dapat ditahan sementara di bawah paket api yang berbeda. Pada saat yang sama, momentum Dan Lei di langit semakin kuat. Melihat Dan Lei terakhir jatuh pada Raja Utara, tubuhnya telah berubah menjadi ungu dan emas. Cahaya Dao Lei berkedip terus-menerus di permukaan tubuh Raja Utara, dan kekuatannya secara mengejutkan mencapai tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Jaraknya hanya 1 kaki dari wilayah sumber. Ketika Dan Lei bubar, tongkat ungu di tangan Xiao Yan di bawah kurang dari 1 inci panjangnya, dan sisa kekuatannya telah diserap oleh Xiao Yan. Kekuatan jiwa berbintik-bintik diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan dengan api yang berbeda. Meskipun jumlahnya kecil, itu bisa diperbaiki. Lihat saja penampilannya saat ini. Saya khawatir saya harus melanjutkan pemurnian untuk beberapa waktu sebelum saya dapat menyelesaikan pemurnian anggur. Bang! Tiba-tiba, telapak tangan Xiao Yan tertutup.
Dengan kekuatannya yang sombong, dia menghancurkan tongkat kecil itu menjadi bubuk. Api yang berbeda juga menyala dalam sekejap dan halus dan menyerap semua kekuatan yang tersisa. Setelah itu, wajah pucat Xiaoyan agak pulih. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas tripod obat di depannya lagi. Sementara api yang berbeda muncul, ratusan bahan obat terbang keluar dari cincinnya lagi. Orang ini telah mencapai batasnya. Haruskah dia melanjutkan? Melihat adegan ini, Li Chengsu dan yang lainnya di luar lapangan mau tidak mau menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Terlalu jauh untuk menyambut proses pemurnian berikutnya dalam keadaan seperti itu. Jika mereka ceroboh, kegagalan memurnikan pil adalah hal kecil. Begitu fondasi mereka sendiri rusak, sulit untuk menebusnya. Di sisi lain, peri dokter kecil berdiri di atas loteng. Matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Dia menatap Xiaoyan di tengah alun-alun. Dai Mei mengerutkan kening dengan erat, dan sepasang tangan batu giok terkepal erat karena takut ada yang salah dengan Xiaoyan. Penantian ini adalah sebulan. Di samping Xiaoyan, tubuh Beiwang berdiri tak bergerak, seperti menara besi. Pada saat ini, pil di tripod obat di depan Xiaoyan juga sedang mempersiapkan koleksi pil terakhir. Suasana antara langit dan bumi berangsur-angsur berubah. Pada saat tertentu, ketika awan gelap tebal tiba-tiba menggulung di langit, ada Xiaoyan dengan mata merah darah dan wajah kuning di bawah, tapi dia tiba-tiba menepuknya di atas tripod obat. Dengan bantuan cincin pil kimia, dia segera mengambil kembali pil itu, mengeringkan kekuatan terakhir di tubuhnya, dan memasukkan pil itu ke dalam cincin. Pada saat yang sama, Dan Lei di langit menerobos udara lagi. Kali ini, Dan Lei datang lebih keras, dan Raja Utara juga menyerang langit lagi seperti biasa. Mata Xiaoyan hitam dan pingsan di tempat. Xiao Xuan juga segera muncul saat itu dan memegang Xiaoyan yang jatuh. Di langit, pertempuran yang mengejutkan dimulai lagi, dan Penatua Li Chengsu dan yang lainnya, serta peri medis kecil yang telah tiba di sisi Xiaoyan, semua khawatir untuk memeriksa kondisi fisik Xiaoyan. Untungnya, setelah lama memurnikan obat, Xiaoyan menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya dan bahkan menguras kekuatannya, tetapi dia tidak merusak fondasinya dan tidak meninggalkan gejala sisa. Ini beruntung. Dengan cara ini, selama Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari lagi, dia seharusnya bisa mengembalikan kondisi puncaknya. Setelah kejadian ini, Xiaoyan harus lebih berhati-hati saat memurnikan pil di masa depan, jika tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan jika dia melakukannya lagi. Adapun Beiwang, setelah mengambil alih Dan Lei kali ini, kekuatan tempurnya melonjak lagi dan telah dipromosikan ke tengah kembali ke wilayah sumber. Jika energi yang tersisa di tubuhnya dimasukkan, saya khawatir dia bisa memasuki tahap selanjutnya dari kembali ke wilayah sumber setelah diserap. Ketika Xiaoyan bangun lagi, itu seminggu kemudian, yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Setelah menyempurnakan pil penyembuhan tulang, kekuatannya dalam semua aspek hampir runtuh. Jika dia melanjutkan, seluruh kultivasinya akan terpengaruh. Tetapi untungnya, dia tidak mencapai langkah itu pada akhirnya. Meskipun pil pemurnian kali ini menghabiskan banyak Xiaoyan sendiri, harus dikatakan bahwa setelah konsumsi berulang kali, kekuatan jiwanya, termasuk kultivasi, telah membuat kemajuan yang jelas. Budidaya progresif adalah tumbuh dalam konsumsi terus-menerus. Proses pemurnian pil juga konsumsi, dan juga mengasah kekuatan jiwa. Tentu saja, Xiaoyan juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menganggap hal semacam ini sebagai batu pemurnian yang keras di masa depan. Selama Xiaoyan koma akhir-akhir ini, dokter kecil itu terus berada di dekatnya. Apakah makan atau minum air, mereka diurus oleh dokter kecil itu. Meskipun seminggu tidak lama bagi mereka, usaha yang berlebihan dan depresi masih membuat dokter kecil itu sangat lelah. Ketika Xiaoyan bangun, dokter kecil itu sudah lelah padanya. Aku tertidur lelap, dengan air mata kekhawatiran menggantung dari sudut mataku. Semua ini membuat Xiaoyan merasa tertekan, tapi meski begitu, emosi yang telah mencapai hatinya akhirnya ditekan. Pada hari ketiga ketika Xiaoyan bangun, Xiaoyan, yang sudah siap, memberi Luo Jin dan yang lainnya pil cermin pecah yang berhasil disempurnakan satu persatu. Meskipun budidaya Xiaoyi abadi dan Muling masih dangkal, Xiaoyan juga memberi mereka pil cermin yang rusak, dan yang lainnya adalah sumsum susu hati bumi. Selain bubur susu geosentris yang dibutuhkan oleh Lian, Xiaoyan memberikan beberapa sisa bubur susu geosentris kepada beberapa orang yang hadir,
tetapi bubur susu geosentris di tangan Luo Jin dan Bai Hua dikembalikan, dan Zhou Tai memberi itu ke Muling. Luo Jin tidak membutuhkan bubur susu dari hati bumi. Bir putih memiliki identitas khusus dan secara alami tidak dapat digunakan. Zhou Tai berkata bahwa dia sudah tua dan tidak ingin merampok orang muda, jadi dia memberikan bagiannya kepada Muling. Dalam hal ini, Xiao Yan secara alami dapat memahami bahwa sumsum susu dari hati bumi adalah harta paling berharga dari surga dan bumi. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak karena usianya. Tentu, itu tidak benar, tetapi Zhou Tai melakukannya untuk satu-satunya muridnya sekarang. Muling masih muda dan menjanjikan. Dia memiliki bakat luar biasa dalam pemurnian obat. Tetapi selain itu, ia juga membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Apa yang dilakukan Zhou Tai adalah berharap untuk memberikan semua sumber daya yang bisa dia dapatkan kepada muridnya. Lagi pula, aliansi dukun memiliki sumber daya yang terbatas. Muling bukan satu-satunya generasi muda yang juga dihargai. Latihan Zhou Tai, ini benar-benar menyentuh hati orang. Setelah membagi sumsum susu dari inti bumi, Xiao Yan meninggalkan sebagian sebesar ibu jarinya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu juga merupakan sumber yang sangat bagus untuk Xiao Yan. Setelah membagi pil dan susu sumsum jantung bumi, saatnya menyiapkan daging untuk Xiao Xuan. Di gua gunung belakang, Xiao Yan dan Xiao Xuan hadir secara mengesankan. Selain mereka, leluhur yang membakar langit juga menunggu. Dikatakan bahwa sepertinya ada hadiah untuk Xiao Xuan, tetapi dia tidak mengatakannya. Xiao Yan dan Xiao Xuan tidak mengerti. Mengandalkan pengalaman masa lalunya, Xiao Yan, dengan bantuan beberapa bahan khusus dari lembah yang terbakar, siap untuk memadatkan media daging setelah disempurnakan dengan api yang berbeda. Di satu sisi, Xiao Xuan sedang menunggu dengan wajah gugup dan bersemangat. Mata keruh dari ayah yang terbakar itu juga menatap nyala api di kasing. Prototipe api seperti manusia perlahan mengembun. Dengan bantuan api yang berbeda, Xiao Yan pertama-tama memadatkan bentuk tubuh umum dan meridian internal dengan teknik khusus. Ketika jiwa Xiao Xuan siap untuk berintegrasi dengan tubuh api yang berbeda, itu digunakan untuk memulihkan tulang dan darah, untuk mencapai tujuan memulihkan daging. Tentu saja, berbeda dari cara biasa menggunakan manusia sebagai media, api yang berbeda sebagai tubuh juga dapat memulihkan daging, tetapi proses ini lebih lama dan menyakitkan daripada yang pertama. Jika Xiao Xuan tidak tahan dengan proses ini, saya khawatir dia juga akan menghadapi bahaya besar. Dalam kasus terburuk, jiwanya akan ditelan oleh api yang berbeda dan mati secara langsung. Pada saat tertentu, ketika kohesi tubuh selesai, visi bermartabat Xiao Yan juga memandang Xiao Xuan. Yang terakhir melihatnya, tetapi menunjukkan senyum lega. Menunggu ribuan tahun, dia untuk saat ini. Kesepian dan kesepian yang tak berujung telah membuatnya sangat menyakitkan. Jika dia tidak bisa menahan rasa sakit di depannya, dia tidak akan menjadi Xiao Xuan. Leluhur, pastikan untuk meminum pil penyembuhan tulang sambil memasukkan tubuhmu ke dalam api yang berbeda. Saat Xiao Xuangang hendak pergi, suara serius Xiao Yan datang. Yang terakhir mendengar pidato itu dan mengangguk berat. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke bagian atas tubuh, dan menelan pil penyembuhan tulang yang diberikan Xiao Yan saat dia jatuh. Ledakan, hampir pada saat yang sama, nyala api yang mengamuk naik dengan tiba-tiba, dan tampaknya ada banyak tangan hantu di dalam nyala api, menarik jiwa Xiao Xuan ke bawah. Suhu tinggi yang mengerikan membuat mulut yang terakhir meledak menjadi jeritan yang sangat menyakitkan, tetapi dia tertahan oleh hidupnya hanya setelah beberapa napas. Bahkan jika itu menyakitkan sampai ke lubuk jiwanya, dia masih digigit oleh Xiao Xuan, menghalangi semua kehidupan yang menyakitkan di mulutnya dan menelannya kembali ke perutnya. Pada saat yang sama, di bawah aksi pil Fugu, vitalitas yang sangat kuat menyebar pada saat ini. Darah itu seperti mata air, mengalir di antara api yang berbeda tanpa rasa takut. Tulang muncul di tubuh, dan jiwa Xiao Xuan secara bertahap terintegrasi ke dalamnya. Karena itu, tubuh ini yang belum sepenuhnya pulih dan tampak agak mengerikan, di bawah tatapan Xiao Yan dan ayah yang terbakar dia terus berputar dan gemetar. Meskipun dia sendiri tidak pernah merasakan sakit, melihatnya seperti ini juga membuat orang kedinginan. Ketika tulang telah pulih sepenuhnya dan saluran darah dan daging tumbuh, ayah yang terbakar maju perlahan, dan kartu giok muncul di tangannya. Meskipun itu adalah kartu giok, itu menunjukkan warna merah darah dan terlihat cukup berdarah. Tuan, apa ini? Melihat ini,
Xiao Yan mengerutkan kening dan curiga, tetapi dia tidak berani bersantai pada saat yang sama. Dia tidak bisa bersantai sampai tubuh Xiao Xuan benar-benar kental. Inilah yang diminta ayahnya untuk disimpan. Ini adalah esensi darah di tubuh Xiao Yao. Untuk berharap suatu hari, saya tidak berharap itu datang, dan itu masih anaknya. Sekarang bisa dianggap sebagai pemiliknya. Mengatakan ini, leluhur yang membakar langit membuang kartu giok di tangannya. Pada saat yang sama, kartu giok itu meledak, dan sejumlah besar darah emas mengalir ke tubuh yang berkumpul di depannya. Tapi kalau begitu, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Mendengar kata-kata membakar langit, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yao. Jika aku mengeluarkannya lebih awal, aku khawatir Xiao Xuan tidak akan dengan mudah setuju untuk menggunakan esensi darah ini pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu satu-satunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia bisa, jangan menyerah begitu saja. Hanya dengan cara ini dia tidak punya alasan untuk menolak. Mendengar pidato itu, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, segera berkata kepada Xiao Yan, dan pergi sendiri ke kedalaman gua. Di dalam gua, ketika integrasi jiwa dan tubuh Xiao Xuan secara bertahap berada di jalur yang benar, Xiao Yan mengeluarkan tangannya. Untuk sisa waktu, dia tidak bisa membantu lagi. Apakah dia berhasil atau tidak tergantung pada Xiao Xuan sendiri. Sepanjang jalan sempit di depan, Xiao Yan berjalan menuju gua. Membakar langit berada di kedalaman gua saat ini. Xiao Yao, keturunan keluarga Xiao, sangat baik. Mereka telah memenuhi harapanmu. Putramu sekarang menjalani ujian yang paling berat. Maukah kamu membantunya? Orang tua itu duduk di depan kerangka Xiao Yao. Perubahan hidup itu penuh dengan gairah. Persahabatan antara dia dan mantan tidak memudar dengan berlalunya waktu, tetapi terus berlanjut dengan berlalunya waktu. Persahabatan antara pria selalu tidak membutuhkan terlalu banyak ruang perilaku untuk diungkapkan. Pandangan, tindakan, kata, atau bahkan tidak melakukan apa-apa, perasaan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Persahabatan ini panjang dan kuat, yang sulit digambarkan oleh siapapun. Senior, Xiao Yan maju ke depan dan dengan hormat memberi hormat pada kerangka itu. Kemudian dia menatap pria tua di depannya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami perasaan orang tua itu terhadap almarhum, dia juga sangat tersentuh. Dia mampu menjaga persahabatan begitu lama dan kaya tanpa belenggu tahun, yang langka dan paling berharga di dunia saat ini. Hehe, anak kecil, katanya kamu sudah punya guru. Melihat tamu itu, ayah yang terbakar itu tersenyum ramah dan berkata, "Ya, guru generasi muda masih berjuang melawan daratan." Berbicara tentang Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan wajah tua Yao Lao. Wajah yang akrab ini tak terlupakan dalam hidupnya. "Yah, jika kamu bisa mengajar murid sepertimu, aku pikir gurumu bukanlah orang biasa." Teknik pemurnian obat master adalah yang terbaik di dunia dan diakui sebagai yang pertama dalam semangat juang di daratan. Haha, meskipun kamu yang pertama, muridmu telah melampaui dia. Ini harus menjadi salah satu hal yang paling membanggakan. Dia bisa mengajar murid yang telah melampaui Dodi. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dia terus mengingat semua jenis hal di masa lalu dalam pikirannya. Sekarang dia masih memiliki ingatan yang segar. Tua dan muda duduk di kedalaman gua untuk waktu yang lama dan berbicara banyak satu sama lain. Apakah itu pengalaman atau pendapat mereka tentang kultivasi? Mereka saling melengkapi, yang juga membuat Xiao Yan tahu lebih banyak tentang dunia. Waktu, seperti air yang mengalir di kolam di belakang mereka, menghilang di ujungnya dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, nenek moyang yang membakar langit meninggalkan gua terlebih dahulu. Saat ini, hanya Xiao Yan dan Xiao Xuan yang ada di sini. Api yang mengamuk secara bertahap memudar, dan daging dan darah baru mengembun menjadi tubuh manusia yang lengkap. Bangkai itu tampak sangat indah di bawah pantulan fluoresensi di dalam gua. Kulit putih dan lembut tampak seperti bayi yang baru lahir, permukaan tubuh halus dan anggota tubuh yang kuat, dan wajah tampan itu memancarkan vitalitas yang kuat. Namun, meskipun tampaknya semuanya telah selesai saat ini, Xiao Yan masih tidak merasakan kehadiran Xiao Xuan di depannya. Meskipun tubuhnya telah selesai dan jiwanya hampir menyatu, vitalitas yang diharapkan belum muncul. Jika dia tidak bisa bernapas dan bergerak dengan bebas, apa perbedaan antara Xiao Xuan di depannya dan mayat?
Gagal. Namun, tepat pada saat ini, di luar gua, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menggulung dengan sendirinya. Sumber yang tak terhitung jumlahnya kerusuhan Ki menyebabkan para tetua dan murid di seluruh gunung mengubah wajah mereka saat ini. Xiao Yan tidak percaya, sekarang dia telah mencapai langkah ini, tidak ada kemungkinan gagal. Jiwa Xiao Xuan jelas setuju dengan tubuhnya. Semua proses tampak begitu sempurna, dan tidak ada kelalaian sama sekali. Lalu mengapa Xiao Xuan gagal bangun? Leluhur, bangun. Daging telah mengembun menjadi 1/4 jam, dan Xiao Xuan masih tidak bergerak di depannya. Bahkan kemarahan di permukaan tubuhnya secara bertahap disembunyikan. Emosi batin Xiao Yan juga mengencang saat ini. Berdengung. Pada saat yang sama, di dalam gua, sumber gas yang kuat berkumpul entah dari mana. Udara milki mengembun menjadi naga panjang, melingkari tubuh Xiao Xuan, dan kemudian mengalir ke tubuh Xiao Xuan di mata Xiao Yan yang terkejut. Untuk sesaat, tubuh Xiao Xuan tampak menjadi pusaran yang tak terlihat. Gas sumber antara langit dan bumi terus-menerus berkumpul dan semuanya bergabung ke dalam tubuh Xiao Xuan. Pada saat yang sama, napas Xiao Xuan juga melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, telinga Xiao Yan mendengar suara membakar langit. Pada saat berbalik, tubuh lelaki tua itu juga muncul. Tapi untuk masalahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi sejauh menyangkut situasi saat ini, sepertinya itu bukan hal yang buruk. Setidaknya budidaya Xiao Xuan telah meningkat, setidaknya dapat memastikan bahwa Xiao Xuan masih hidup. Adapun yang lain, bas. Kemudian Xiao Xuan, dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya yang ganas meledak. Pada saat yang sama, momentum yang mengerikan menyapu tubuhnya. Raja Sumber Bintang 8. Menyadari hal ini, raut wajah ayah yang terbakar itu sedikit berubah, dan mulutnya menjerit. Pada saat seperti itu, prestasi Xiao Xuan melonjak langsung dari Raja Bintang 5 menjadi Raja Bintang 8. Ini terlalu menakutkan. Xiao Xuan terbangun dan tersentak sejenak. Ekspresi wajahnya terus berubah, seperti kesakitan dan merasakan sesuatu. Tidak sampai beberapa menit kemudian pikiran di seluruh otak manusia berangsur-angsur menjadi jelas. Dia perlahan mengangkat tangannya. Xiao Xuan melihat telapak tangan baru dari kulit dan dengan lembut mengocoknya. Setelah merasakan sentuhan nyata di antara kelima jarinya, dia secara bertahap menunjukkan senyum di wajahnya, dan matanya juga menunjukkan ekspresi ekstasi. Saya telah berhasil. Saya akhirnya memulihkan daging saya. Mulai sekarang, saya benar-benar dibangkitkan. Ada air mata ekstasi di matanya. Xiao Xuan pindah dan datang ke Xiao Yan. Ketika dia hanya ingin mengulurkan tangan dan memeluk orang di depannya, dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Yan dan ayah yang terbakar. Melihat mata mereka memindai bola-balik pada diri mereka sendiri, Xiao Xuan tercengang. Kemudian dia melihat ke bawah. Kemudian dia melihat tubuhnya yang telanjang, yang seperti loah putih. Tiba-tiba, wajah tua segera menjadi sepanas bara merah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.